Halo semuanya, terima kasih ya udah ngeklik video ini. Tolong dibantu like, comment, share, dan subscribe. Kali ini aku akan bawain Rurouni Kenshin yang kedua, Kyoto Inferno, yang part 1 ya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan polisi Goro dan orang-orangnya seperti sedang mencari sesuatu. Mendapat serangan hingga jadi polisi Goro seorang diri. Tetapi akhirnya melihat orang yang dicarinya yang bernama Shishio, seorang lelaki dengan sekujur tubuhnya diperban. Shishio menawari polisi Goro untuk ikut dengannya saja, tapi ditolak. Jadi Shishio hanya meninggalkan polisi Goro saja. Yang nggak bisa kejar Shishio. Dari belakang terlihat Shishio bersama ceweknya yang kita sebut saja Yumi dan Sojiro ahli pedang dan Hoji yang tidak ahli pedang. Mari kita lihat Kenshin, Kaoru, Sanosuke, Megumi, Yahiko sedang menikmati hidup di Tokyo. Dojo Kaoru di Tokyo ya, sudah mulai banyak murid di dojonya. Tetapi lalu tiba-tiba polisi datang ingin berbicara dengan Kenshin. Jadi Kenshin pergi bertemu dengan Menteri Okubo yang Kenshin kenal. Mungkin ya karena berjuang bersama dulu demi era baru, Menteri Okubo bercerita tentang Shishio. Jadi, gini sebenarnya, Shishio dulu itu sebenarnya berjuang demi era baru juga, dan perannya adalah sebagai pembantai, sama seperti Kenshin dulu. Akan tetapi pemerintah merasa sebenarnya itu hanya kedok Shishio saja untuk membunuh sesama samurai. Shishio sebenarnya nggak peduli yang lemah, karena sebenarnya Shishio suka bunuh orang. Terlihat saat sudah menang, memang masih bunuh aja dia. Jadi, pemerintah membuat rencana agar Shishio ditusuk oleh teman-temannya sendiri. Setelah ditusuk, sebenarnya Shishio dibakar, tapi karena salju, jadi nggak terbakar sampai jadi abu gitu ya. Dan ternyata masih hidup Shishio. Sejak itu, Shishio hilang di Kyoto, buat pasukannya sendiri untuk hancurkan era baru. Kenshin nggak langsung mau ya, diperbolehkan untuk berpikir, dan ditawari pula penghargaan bila mau membantu, dan masalah Megumi yang dulu buat-buat opium itu akan dibiarkan. Saat Megumi dengar itu tentu saja marah dan menolak ya. Kaoru juga karena kan mereka nggak tahu siapa itu Shishio, siapa tahu pemerintah salah menebak sikap Shishio kan, dan hanya cari alasan untuk membinasakan Shishio. Lalu diperlihatkan Menteri Okubo yang dalam perjalanan untuk mendengar jawaban Kenshin malah di tengah perjalanan dibunuh oleh Sojiro, anak buah Shishio. Kenshin juga dapat peringatan ya. Kenshin tahu itu perbuatan Shishio. Belum lagi Kenshin diajak untuk melihat korban hasil pekerjaan Shishio. Dan melihat seseorang yang menangisi korban lagi. Langsung keingatannya yang lama. Hingga Kenshin memutuskan mau pergi Kyoto mencari Shishio. Kaoru marah ya dalam hati. Sanosuke terang-terangan marah. Dan saat keluar, sambil tetap marah-marah bertemu dengan seorang pria bernama Aushi yang ingin mencari Kenshin untuk tanding kehebatan. Sanosuke nggak mau beritahu sehingga diajar ya oleh Aushi. Untung ditolong oleh Megumi. Mari ke Kenshin di perjalanan yang bertemu dengan seorang pencuri pedang wanita bernama Misao. Tentu saja diminta balik ya oleh Kenshin. Sempat tengkar mereka, tapi Kenshin bilang, "Hei, ini cuma pedang terbalik, nggak akan laku dijual." Jadi nggak jadi diambil ya. Saat itulah ada anak kecil yang tiba-tiba datang minta pertolongan mereka untuk menyelamatkan keluarganya. Langsung ikut ya mereka. Awalnya bertemu kakak lelaki anak itu yang menjelaskan kalau dia adalah polisi. Dan sudah beberapa hari nggak dengar kabar dari ayah dan ibu mereka di desa. Jadi datanglah dia ke sana. Ternyata desa sudah dikuasai Shishio. Dan Shishio yang tahu lelaki itu adalah polisi langsung keluarganya diburu. Dia juga diburu ya. Makanya terjadilah hal itu. Lalu lelaki itu meninggal. Bersama lanjut mereka ke desa anak itu, menemukan bahwa ayah, ibu anak itu telah meninggal dan digantung untuk dipertontonkan. Muncul orang-orang Shishio ya, Kenshin turun tangan, tentu saja kalah semuanya. Setelahnya Kenshin mau turunkan dan kuburkan orang tua anak itu, tapi kali ini warga desa halangi karena takut akan Shishio yang marah. Kenshin gak mau tahu ya, tetap menurunkan. Lalu muncul Sojiro yang panggil Kenshin untuk bicara dengan Shishio.
Kenshin mau ya, setelah tahu cara kerja Shishio yang kok desa itu dihancurkan dan orang tua polisi juga ikut-ikut dibunuh. Kenshin langsung mau menantang Shishio. Shishio menyuruh Sojiro yang meladeni. Shishio pergi berkata, baliklah jadi pembantai. Kutunggu di Tokyo. Kenshin vs Sojiro ya, tarung-tarung, seimbang sampai akhirnya pedang Kenshin patah. Pedang Sojiro juga bocel-bocel. Padahal sama-sama pedang dari ahli pembuat pedang ya. Jadi Sojiro pergi, Kenshin nggak ngejar karena pedangnya kan sudah patah dan juga dia merasa seimbang dengan Sojiro. Kenshin kembali ke orang-orang desa yang setelah tahu Shishio pergi mau menghukum orang-orang Shishio. Suruh anak lelaki tadi yang menghukum untuk balas dendam. Tetapi ditahan Kenshin sambil berkata, jangan balas dendam demi yang mati, karena mereka hanya mau kamu hidup bahagia. Bila sudah besar, jangan bekerja untuk orang-orang seperti Shishio. Dan juga jangan jadi seperti orang desa ini yang karena ketakutan seakan menutup mata. Jadilah lelaki yang melindungi keluarganya sampai akhir. Shishio di sisi lain sedang mempersiapkan perang ya, memanggil 10 pejago pedang. Mari ke Kaoru yang dibilangi Megumi. Sudah, pergi saja ke Kyoto. Sanosuke juga mau pergi ya. Sedangkan Kenshin sudah sampai di Kyoto. Ketemu lagi dengan Misao yang ajak Kenshin ke penginapannya. Ternyata Misao kenal Aoshi ya, lelaki yang tadi mencari Kenshin itu. Kakek Misao menemui Kenshin bercerita kalau dulunya dia adalah ninja yang tugasnya sebagai mata-mata dengan berpura-pura beperkerjaan sebagai pemilik penginapan. Setelah damai, sekarang malah beneran menjadi pemilik penginapan yang dia lanjutkan pekerjaan yang dulu sebenarnya kedoknya dia itu. Tetapi ada juga mata-mata yang tidak bisa menerima perubahan, yaitu Aoshi yang sempat teman-temannya dibunuhi juga waktu era baru. Aoshi ingin cari Kenshin untuk bertarung dengan Kenshin ya. Setelah mendengar, Kenshin minta untuk dicarikan ahli pedang dulu yang buatkan pedang bermata terbaliknya. Di sisi lain, Shishio suruh Cho, salah satu dari 10 pejago pedang untuk menghalangi Kenshin dapat pedang. Ternyata ahli pembuat pedang Kenshin yang bernama Arai sudah meninggal. Diceritakan Arai dulu berikan pedang bermata terbalik kepada Kenshin setelah tidak mau bunuh-bunuh lagi. Arai juga berkata, jika pedangnya patah, kembali ke Kyoto, temui aku. Mati duluan si Arai. Kenshin datangi rumah anak Arai, yaitu lelaki bernama Seiku yang memiliki istri dan anak bayi. Kenshin minta dibuatkan pedang, tetapi ditolak karena Seiku nggak mau buat pedang untuk bunuh orang lain. Jadi sekarang dia hanya buat pisau dapur saja. Kenshin mengerti, jadi pergi. Tapi saat jalan-jalan, melihat mainan untuk anak-anak kecil. Sehingga kembali lagi. Kenshin tahu saat itu kalau bayi Seiko diculik oleh Cho yang mau meminta pedang terakhir Arai karena memang sebelum mati Arai ternyata buat satu pedang terakhir. Kenshin datang, mulai ya kelahinya mereka. Sempat berhenti kelahi ngobrol-ngobrol tentang filsafat hidup Kenshin di mana walau mati karena nggak pakai pedang ya kan pedangnya patah tadi. Kenshin tetap mau bela bayi karena bayi adalah harapan era baru. Seiku mendengar langsung terharu dan mau mengambil pedang terakhir Arai untuk Kenshin. Kaoru yang tahu ada keributan juga langsung datangi keributan dan lihat Kenshin. Melihat Kenshin terdesak, untungnya Seiku juga datang dan melempar pedang yang diterima Kenshin. Takut-takut ya Kenshin, takut bunuh orang kalau pakai pedang biasa. Tapi saat Cho mau ke bayi, Kenshin langsung tebas pedangnya. Cho jatuh, sudah stres semua, takut Kenshin bunuh orang. Untung tahu ternyata Cho ternyata tidak mati, hanya pingsan karena pedang terakhir Arai adalah pedang bermata terbalik. Arai menepati janjinya ya. Jadi laki gitu dong ya. Malamnya, saat lihat-lihat pedangnya, terlihat ya harapan Arai untuk perdamaian baru ini adalah pedang bermata dua yang sebenarnya. Oke, balik ke perang yang disiapkan Shishio, katanya sudah siap ya. Ada kabar besok Shishio mau bakar Kyoto. Polisi mendapat bocoran. Jadi bersiap ya. Polisi, Kenshin, Misao, kakek Misao, orang-orang Misao, Kaoru, Yohiko. Saat menunggu, tiba-tiba terdengar suara. Tiba-tiba orang-orang itu datang membawa bara api besar dan mulai bakar-bakar. Tentu saja ya, langsung mulai peperangannya.
Sanosuke yang entah gimana baru datang juga langsung ikut bantu-bantu. Kakek Misao malah ketemu Ausi. Basa-basi sebentar, nggak mau kasih tahu di mana Kenshin, jadi langsung bertarung ya mereka. Tentu saja kakek Misao kalah. Kalian berharap apa? Udah tua kan orangnya? Kekalahannya disaksikan oleh Misao. Pembakaran di Kyoto bisa dibereskan ya. Saat itu agak bingung, kok Sisio dan ahli pedangnya nggak ada? 10 pejago pedangnya juga nggak ada. Saat itulah mereka tahu kalau mereka dijebak. Yang dimaui Sisio untuk buat pemerintahan baru adalah ibu kota dong, Tokyo. Saat itulah Kaoru diculik. Kenshin melihat, tentu saja langsung kejar kapal Sisio. Kenshin yang mau selamatkan Kaoru maju serang semuanya termasuk Sisio. Ya pasti kalah lah ya. Kaoru dibuang ke laut. Kenshin langsung ikut terjun tetapi nggak bisa menemukan Kaoru. Terlihat besoknya Kenshin sudah terdampar di pantai. Ada yang melihatnya dan menolongnya. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Kita akan lihat lagi nanti di kelanjutannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!